Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan mara bahaya, selalu dinaungi rahmat dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sekaligus membagikan ilmu berkaitan dengan tirakat atau yang biasa dikenal oleh masyarakat Jawa yaitu patrap. Patrap itu sama dengan tirakat. Patrap atau tirakat ini makna yang sinonim karena tirakat ini serapan dari bahasa Arab, sedangkan patrap ini muncul dari lughah atau istilah masyarakat lokal. Namun esensinya atau inti daripada patrap atau tirakat itu sama. Mungkin kita sering mendengarkan di masyarakat, orang tua sedang memberi wejangan, memberi pengertian atau sebuah pemahaman tertentu tentang pentingnya menahan sebuah penderitaan. Kemudian orang tua memberikan pandangan, "Nak, sekarang kamu harus tirakat, harus patrap." Maka yang disebut patrap atau tirakat tersebut yaitu menahan sebuah penderitaan dan meninggalkan kesenangan-kesenangan yang bersifat biologis atau bersifat syahwatiyah. Nah, itulah yang kemudian budaya tirakat ini dilakukan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun. Bahkan Rasulullah SAW juga seorang praktisi tirakat, artinya meninggalkan sebuah kesenangan-kesenangan sesaat dan lebih memilih untuk menjalani kehidupan sederhana dan menahan penderitaan yang sedang dialami. Saudaraku sekalian, jika kita lihat dari kamus KBBI misalkan, atau di kamus-kamus yang lain, pengertian tirakat yaitu menahan atau menghindari, mengekang nafsu, mengekang syahwat untuk tidak menuruti kemauan nafsu atau kemauan syahwat kita. Sehingga istilah tirakat ini biasa dikenal dengan apa? Istilah menahan kemauan nafsu atau kemauan syahwat kita masing-masing. Dan kemudian karena praktik tirakat ini terus dilakukan, maka dijadikan sebuah thariqah. Sehingga tirakat juga hasil dari serapan kata thariqah dalam bahasa Arab. Thariqah artinya jalan. Jalan yang dimaksud di sini adalah bukan jalan-jalan raya, tapi jalan spiritual. Seseorang untuk mencapai puncak spiritual, mencapai puncak kesejatian dalam menemukan sesuatu, khususnya menemukan kesejatian ma'rifat billah, mengetahui Allah secara hakiki, maka seseorang harus mengambil salah satu jalan yang bisa dilakukan secara kontinu, secara istiqomah, dengan menjalankan thariqah atau tata cara tertentu atau patrap tertentu, maka semuanya akan tercapai apa yang menjadi tujuan kita, khususnya yang berkaitan dengan kesejatian atau ma'rifat billah. Nah, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melakukan patrap atau tirakat ini, teman-teman. Pada hakikatnya, tujuan patrap atau tirakat ini, titik poinnya adalah mematikan atau melemahkan nafsu biologis kita, sehingga panca indera lima kita menjadi lemah. Nah, ketika fisik kita lemah, biologis kita lemah, maka kekuatan ruh kita akan bangkit dan menguat. Lalu ada pertanyaan, apakah sehari-hari ruh kita tidak kuat? Sebetulnya kuat, teman-teman. Ruh kita itu adalah bagian dari pancaran ilahi, pancaran
kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kita tertutup oleh kekuatan atau blok dari biologis kita, misalkan otak kiri kita atau pikiran rasionalis yang terlalu materialis, yang terlalu melihat sesuatu dengan kebendaan, maka dengan seperti itu tidak bisa merespon kekuatan ruh kita masing-masing. Atau pada saat kita menuruti keinginan nafsu, apakah nafsu makan, nafsu seks secara berlebihan, maka kekuatan ruh itu akan melemah. Sehingga ketika ada isyarah ilahiyah atau petunjuk Tuhan, maka kita tidak bisa meresapi, tidak bisa merespon, tidak bisa menangkap, atau bisa namun kekuatannya lemah. Oleh karena itu, untuk menguatkan ruh kita masing-masing, kita harus melakukan patrap atau tirakat. Nah, banyak bentuk tirakat yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan fisik kita masing-masing. Ada di antara teman kita memilih untuk menjalankan wirid tertentu tanpa melakukan hal yang lain. Atau puasa, banyak yang melakukan puasa dahar, puasa selama bertahun-tahun, seperti Mbah Manap Lirboyo, Mbah Maksum Lirboyo. Ini hampir seumur hidup beliau melakukan puasa hingga beliau wafat. Atau nenek moyang orang Jawa, ini justru patrap atau tirakat yang lebih diprioritaskan daripada puasa, yaitu melek atau berjaga di malam hari. Artinya mengurangi tidur. Karena bentuk dari tirakat ini yaitu mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi kegiatan nafsu yang lain, termasuk biologis atau hubungan seks. Ini dikurangi seminimal mungkin. Bertujuan untuk apa? Membangkitkan kekuatan ruh kita masing-masing. Atau memilih patrap yang lebih sulit lagi, yaitu topo ngrami. Topo ngrami itu kehidupannya seperti biasa, tanpa puasa, tanpa melek, tetap berhubungan suami istri seperti biasa, tapi justru lebih berat karena berkaitan dengan hablum minan nas atau hubungan antar manusia, yaitu memberikan pertolongan secara cuma-cuma kepada orang lain, apakah itu berupa ilmu, berupa sedekah harta, atau sedekah tenaga. Ini disebut dengan topo ngrami. Ini juga bagian dari patrap, dan justru ini yang lebih berat karena berkaitan dengan orang lain, dan tentunya tidak menutup kemungkinan nanti dia akan disakiti oleh orang lain. Dan ini lebih berat. Topo ngrami dengan topo nyepi, ini lebih berat topo ngrami. Kalau topo nyepi, kita cukup tirakat, kemudian menjauhkan diri dari interaksi banyak manusia, ini cukup. Namun topo ngrami justru menghadapi masalah-masalah di kehidupan ini, menolong dan memberikan bantuan sosial kepada orang lain. Ini jauh lebih berat. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan patrap, dan patrap atau tirakat ini kita lakukan secara kontinu, secara istiqomah, maka lambat laun sinar ruh kita akan dibuka dan dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara perlahan, sehingga kita mudah memahami isyarah ilahiyah, isyarah yang bersifat metafisik, bukan lagi fisik, tapi bersifat metafisik. Ketika ruh kita peka atau bisa merespon isyarah ilahiyah atau isyarah ketuhanan, maka disitulah kita bisa menemukan kesejatian sesuatu, sehingga kita tidak lagi menjadi makhluk materialisme atau makhluk yang hanya mementingkan kebendaan, tapi justru lebih ke value atau nilai dalam kehidupan ini. Dan sebagai bonus dari tirakat, yaitu memiliki kekuatan ghaib atau kekuatan supranatural sekaligus kekuatan supernatural. Ini bonus ya teman-teman, bukan tujuan utama. Sekali lagi, kita tirakat, apapun yang kita ambil dari tirakat itu
bukan mencari kekuatan ilmu kanuragan. Sedangkan munculnya ilmu kanuragan atau karomah ini hanyalah sebuah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kepada Allah supaya ruh kita peka, ruh kita bangkit. Ketika ruh kita bangkit, pancaran ruh kita mudah merespon nur ilahi atau pancaran cahaya ketuhanan. Nah, teman-teman, seperti itulah gambaran tentang tirakat atau patrap. Kenapa nenek moyang kita mengajarkan patrap atau tirakat kepada kita semua? Karena tujuan patrap atau tirakat tiada lain hanya membangkitkan kekuatan ruh kita supaya apa? Lebih dekat kepada Sang Pencipta. Nah, mungkin teman-teman ada yang perlu didiskusikan atau diobrolkan, silahkan nanti tulis di kolom komentar. Akan kita tanggapi kembali atau kita beri penjelasan kembali bagaimana sih bentuk dari patrap atau cara melakukan tirakat yang benar. Yang jelas, tirakat ini nanti bisa membangkitkan LOA atau Law of Attraction, hukum tarik-menarik dari kekuatan ruh kita. Sehingga apa yang menjadi hajat kita, yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi doa kita, makbul, mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan lupa di-subscribe, kemudian di-share, di-like, supaya bermanfaat untuk kita semua dan teman-teman kita semua. Jangan lupa nanti komentar supaya bisa kita tanggapi. Dan teman-teman yang lain boleh komentar apapun di bawah video. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.